jelas kita semua sudah saling kenal, juga sudah kenal semua, tetapi khususnya Ibu Yuli hari ini baru bertemu dengan kita di tempat ini. Saya akan memperkenalkan nama saya Pak Yoram, saya berasal Kupang, Ibu juga Ibu Anita berasal Kupang, dan kita mulai melayani pelayanan ini dari tahun 2012. Tahun 2012 tahun 2008 kita berada di tempat ini, dan itu merupakan hari yang tidak dilupakan di tempat ini. Tanggal 28 Desember kita akan merayakan Natal di tempat ini, memperingati hari ulang tahun Yayasan atau Rumah Pemulihan sekaligus Natal di tempat ini. Puji Tuhan. Saya akan bagi berkat Tuhan kalau panggilan yang saya harus melayani tempat ini. Saya punya latar belakang bukan seorang pendeta, dan saya tidak tahu. Tetapi di tahun 2012 sekitar bulan Maret, waktu itu momennya adalah ulang tahun saya 50. Saya memutuskan untuk usia yang 50 ini menjadi suatu kehidupan yang mau melayani pekerjaan Tuhan. Dan di situ Tuhan mulai membuka pikiran saya tentang harus melakukan firman Tuhan. Jangan berdoa dan meminta terus. Akhirnya saya terpanggil untuk melayani saudara-saudara yang ada di kolong jembatan di pinggir jalan tadi itu. Mereka saat ini, dan tanpa memandang suku, agama, karena melayani itu jangan melibatkan agama. Kalau melibatkan agama, pelayanan tidak akan berjalan. Dan saya mulai mengambil saudara-saudara dari pinggir jalan, kolong jembatan sudah terbuang, tersisih. Dan di situ hati saya berkobar-kobar, dan juga keluarga, sudah istri dan juga anak-anak semua juga mulai melihat bagaimana kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan itu boleh menyertai pelayanan ini. Keputusan yang saya ambil, lalu mulai mereka juga, kami sekeluarga mendedikasikan kehidupan kami untuk melayani jiwa-jiwa yang ada di pinggir jalan. Metode yang kita terapkan kepada mereka adalah satu, kita tertibkan mereka. Kita tidak menenangkan mereka dengan obat-obat penenang, karena Tuhan bisa membuat kita menjadi tenang lebih daripada obat penenang. Dan ini puji Tuhan, terbukti semuanya bahwa mereka saat ini boleh tenang. Jangankan sekarang mungkin 1 jam atau 2 jam kita bicara di tempat ini, sampai sore pun mereka akan tenang. Karena memang itu ketenangan berasal daripada Tuhan sendiri yang membuat mereka tenang. Karena apa? Mereka tahu gembala yang setia. Mereka kenal siapa gembala ini. Gembala ini galak atau tidak, tegas atau tidak, atau selalu membiarkan orang untuk membuat suatu pelanggaran. Yang namanya gembala, di waktu apa saja saya ada di situ, dan mereka merasa bahwa ada satu sosok yang selalu setia untuk mendampingi mereka, dan mereka bisa duduk tenang sekalipun. Contoh baru satu, Mang Asep, berdiri Mas. Ini baru hitungan setengah jam kita berjumpa di tempat ini, langsung tenang. Dia langsung tenang, bukan karena kenapa, karena tempat ini adalah tempat tenang untuk beribadah kepada Tuhan. Dan akhirnya dia tenang, dia baru datang juga. Silakan duduk Mas. Kalau dia sudah menunjukkan respon semacam ini, bukan karena saya hebat, tetapi Tuhan itu luar biasa. Supaya kita belajar bahwa Tuhan yang mengirimkan jiwa, tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu yang kita lihat semuanya itu. Dan satu hal yang saya akan ceritakan buat kita, kegiatan kita di sini adalah agama, rohani. Senin baca firman Tuhan, hari Selasa kebaktian, ibadah, latihan menyanyi, latihan ayat hafalan, Rabu baca firman Tuhan 1 orang 10 ayat, Kamis ibadah, Jumat baca firman Tuhan, Sabtu Minggu tetap ibadah dari jam 6 sampai jam 8. Itu rata-rata itu kegiatan kita rutin. Dan di sini sekarang ada 51, 151